Shalom, selamat malam sidang jemaat yang dikasih dan diberkati. Kembali kita bertemu dalam renungan malam edisi Jumat tanggal 30 April tahun 2021. Adapun firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita yaitu dari Amos pasal 8 ayatnya ke-11 sampai yang ke-13. Sebelum kita bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu menyertai dan memberkati kami. Di sepanjang hari ini dalam aktivitas dan kegiatan kami pun, Tuhan sudah memberkati dan menyertai. Tuhan jaga dan Tuhan pelihara hidup kami. Pada malam hari ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami mau bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kami untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan tolong kuasai hati dan pikiran kami. Pakai juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan, agar firman Tuhan tersampaikan sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengambil tema dalam renungan malam kita pada hari ini yaitu hidup benar di mata Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih dan diberkati, sebelum kita masuk lebih jauh dalam renungan firman Tuhan, saya mau mengajak kita sekalian untuk bersama-sama melihat dahulu bagaimana latar belakang penulisan kitab Amos dan kemudian apa-apa saja permasalahan yang terjadi di dalam kitab Amos, sehingga pada akhirnya kita bersama-sama menemukan relevansi apa yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari, khususnya bagi kehidupan kita masa kini sebagai orang percaya. Jika kita melihat bersama dalam kitab Amos pasal 1 ayatnya pertama, di sana dijelaskan, diperkenalkan siapa Amos. Amos adalah seorang peternak domba dari Tekoa. Dia dipanggil dan dipakai Allah untuk menjadi seorang nabi, menjadi penyambung lidah Allah untuk memperingati bangsa Israel pada saat itu. Kondisi yang dialami bangsa Israel pada saat itu, mereka sedang dipimpin oleh seorang raja bernama Yerobeam. Dan ketika masa pemimpinan Yerobeam ini, kehidupan bangsa Israel sangatlah kaya dan makmur. Akan tetapi sangat disayangkan, situasi sosial pada saat itu sangatlah tidak adil, di mana kemakmuran hanya dirasakan, hanya dialami oleh orang-orang yang kaya. Tetapi orang-orang yang miskin, mereka semakin merasa tertindas, mereka semakin menderita. Di lain sisi, permasalahan yang juga terjadi pada saat itu ialah masalah agama. Di sana memang terlihat jelas bagaimana kehidupan bangsa Israel. Mereka beribadah dengan baik, mereka beribadah dengan benar. Mereka menunjukkan sikap seorang bangsa yang beragama. Akan tetapi sangat disayangkan, yang mereka lakukan itu tidaklah benar di hadapan Allah. Tindakan keagamaan yang mereka lakukan tidak sesuai dengan cara hidup orang beragama. Masalah-masalah yang dialami, yang terjadi oleh bangsa Israel semuanya terungkap dan juga tersirat di dalam kitab Amos. Nah kemudian yang kita tahu bersama, Amos adalah seorang nabi yang dipakai untuk menjadi penyambung lidah Allah. Dia menyampaikan nubuat dengan apa yang dia alami. Dia menyampaikan hukuman yang akan diperlihatkan, yang akan terjadi di atas bangsa Israel, yaitu melalui penglihatan-penglihatan yang dialami oleh Amos. Namun yang kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang bebal. Mereka tidak mudah percaya dengan seorang nabi, walaupun Tuhan sudah memakai perantara untuk memperingati mereka. Firman Tuhan dalam bagian yang menjadi renungan kita pada malam hari ini merupakan penglihatan yang keempat yang dialami oleh Amos. Hari Tuhan sudah semakin dekat. Murka dari kesalahan dan dosa yang dilakukan umat Allah
akan segera mendapatkan hukuman. Seperti metafora yang dipakai oleh Amos dengan tanaman, yaitu prinsip tabur tuai. Apa yang ditabur, itulah yang dituai. Hukuman yang terjadi tidak lagi akan berbicara tentang kelaparan dan kehausan secara jasmani, melainkan hukuman secara rohani. Semua orang akan mengalami kelaparan, di mana mereka akan jauh dari firman Tuhan. Itu yang dikatakan pada Amos pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-13. Walaupun sudah mencari kesana kemari, firman Tuhan tidak akan didapat. Tuhan akan berdiam, dia tidak akan menyampaikan kebenarannya bagi umat Allah. Lalu bagaimana, apa relevansi bagi kehidupan kita masa kini? Apa yang bisa kita pelajari? Terkhususnya firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi, kehidupan kekristenan, kehidupan orang percaya dewasa ini, masalah yang terjadi pada masa sekarang melebihi masalah yang terjadi pada zaman dahulu. Baik itu masalah sosial, ekonomi, politik, ataupun juga berbicara tentang masalah keagamaan. Semakin dewasa, permasalahan itu juga semakin besar. Apakah kita termasuk dalam pelaku yang juga turut menimbulkan datangnya murka Allah? Memang benar kita adalah manusia yang berdosa. Tetapi apakah kita juga melebihi atau melakukan dosa itu setiap hari? Tetapi melalui firman Tuhan pada hari ini, melalui kitab Amos, saya mau mengajak kita sekalian kembali memeriksa diri kita masing-masing. Apakah kita sebagai makhluk sosial, kita sudah berlaku adil dengan sesama kita? Sudahkah kita prihatin menolong sesama kita tanpa memandang status sosial dari orang yang kita bantu? Pun dalam kehidupan kita beragama, apalagi kita sebagai orang percaya, apakah tindakan kita sebagai orang yang beragama itu sudah benar? Menjadi seorang beragama sebenarnya tidak penting untuk terlihat beragama di depan manusia atau di sesama kita. Tetapi yang penting, yang perlu kita tekankan dalam hidup orang percaya, yang perlu kita jadikan prinsip, bahwa kita harus terlihat benar di mata Tuhan, memberi diri seutuhnya, kemudian juga mempersembahkan diri dengan benar, memberi yang terbaik, sehingga murka Tuhan, hukuman yang akan terjadi dari Tuhan itu dijauhkan. Seperti tanaman tadi, mari kita menabur yang baik, sehingga kita akan menuai yang baik pula. Berlaku benar di hadapan Tuhan. Murka Tuhan dijauhkan, berkat Tuhan semakin dekat dengan kita. Biarlah Tuhan yang memperlengkapi, yang menyempurnakan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa untuk menutup renungan malam kita pada hari ini. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah. Terima kasih kembali kami diberikan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan kami diajar, kami diingat kembali untuk berlaku, untuk memiliki sikap hidup yang benar di mata Tuhan. Ajarkanlah kami Tuhan untuk menabur hal-hal yang baik dalam kehidupan kami, sehingga hukuman murka Tuhan itu dijauhkan dari kehidupan kami, dan yang ada hanyalah berkat-berkat Tuhan yang selalu kami rasakan. Ajarkan kami terus mengucap syukur dalam segala sesuatu. Biarlah Tuhan yang memperlengkapi, yang juga menyempurnakan hidup kami. Kami mau Tuhan tinggal diam, begitupun kami juga mau berjanji untuk tinggal diam di dalam Tuhan. Tuhan Yesus yang baik,
dalam istirahat malam kami pada hari ini. Biarlah Tuhan yang jaga, yang memelihara kami, yang melindungi kami sepanjang malam hari ini. Biar besok pagi Tuhan kami boleh bangun dengan kondisi yang baru, kekuatan yang baru, napas hidup yang baru, dan harapan yang baru. Biar juga Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati kami pada hari ini, besok, dan selama-lamanya. Kami yang dalam pergumulan, kami yang dalam kesesakan, kami yang dalam sakit, ataupun yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang bekerja, biarlah Tuhan yang turut campur tangan untuk membantu dan menolong kami. Inilah Tuhan hidup dan kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan apa yang menjadi harap dan minta kami. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami yang jadi. Kami berdoa dalam satu nama yang berkuasa, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin.